Mas Hendrik, Ya, Anda berasal dari Bandung. asli Bandung. Pernahkah mendengar keberadaan tentang bangunan ini? Sempat saya dengar, Mas, dengan suasana yang angker gitu, Mas. Anda siap ikut uji nyali? Insya Allah, Apa motivasi Anda? dengan keyakinan saya coba. Baik, kita akan bertanya kepada narasumber mengenai keberadaan dari bangunan ini. Kang Indi ya? Perkenalkan, ini Mas Hendrik. Kang Indi, pernah ada cerita dulu bangunan ini pernah memelihara beberapa binatang. Dan katanya sekarang binatang tersebut sering menampakkan diri. Padahal saat ini di sini sudah tidak ada peliharaan lagi. Iya. Apa betul? Ya memang sudah tidak ada. Mungkin dulunya gitu kan untuk menjaga apakah keamanan waktu zaman Belanda itu dia memelihara binatang itu gitu kan. Jadi pernah saya 1 atau 2 kali pernah melihat, tapi hanya beberapa detik kok saya aneh sendiri gitu kan, kok ada binatang di sini gitu kan. Kemudian pas dilihat itunya, berarti di situ ada bekas besi yang untuk mengikatnya gitu kan. Saya tanyakan kepada yang lebih lama di sini, memang dulunya ada gitu kan, ada peliharaannya gitu. Baik, Kang Indi, terima kasih atas semua keterangannya. Iya, ya Mas Hendrik. Ya. Silakan. Sekarang kita akan menuju ke lokasi uji nyali. Silakan. Mas Hendrik, berdasarkan atas penelusuran yang telah dilakukan oleh tim kami bersama-sama narasumber, di tempat inilah Anda akan melaksanakan uji nyali. Karena di sini aktivitas gaib paling banyak terjadi. Peraturannya adalah Anda akan beruji nyali untuk merasakan aktivitas gaib yang ada di tempat ini. Uji nyali akan dilaksanakan selama 2 malam. Dan saat uji nyali berlangsung, Anda bebas melakukan apa saja. Kami sudah siapkan perbekalan untuk Anda. Dan lilin ini akan menjadi teman serta sumber cahaya satu-satunya selama uji nyali berlangsung. Kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Dan kami sarankan agar Anda tidak bergerak terlalu jauh dari jangkauan kamera kami. Karena jika Anda di luar dari jangkauan kamera kami tidak menjamin keamanan Anda. Jika ada hal-hal yang terjadi dan Anda merasa tidak kuat untuk menghadapinya, silahkan melambaikan tangan ke kamera. Kru kami akan menghampiri Anda. Kami juga menambahkan helm berkamera ini, sehingga kami dapat melihat aktivitas apa yang Anda lihat. Boleh dipasang? Waktu uji nyali telah tiba. Saya ucapkan kepada Mas Hendrik, selamat beruji nyali.
Sebenarnya ruangan uji nyali ini sangat cocok ya. Amat sangat cocok sekali ya. Karena satu di sana itu banyak besi. Itu besi itu bekas dari pembakaran itu tuh. Ya, dulunya ini dapur ya kan. Iya, Seperti dapur. kita lihat ini seperti tatakan orang ini ya, wajan gitu ya. Dan itu menggunakan gas alam. Dan orbs yang ada di ruangan itu tuh luar biasa. Ketika saya kesini take shot itu tentang ini ya, cari-cari orbsnya. Pertama kali masuk ke ruangan itu orbsnya besar sekali, sebesar pintu itu, sampai menutupi pintu itu. Orbs. Pintu mau masuk kan? Iya, pintu mau masuk. Orbsnya itu besar sekali. Dan di dalamnya itu orbsnya itu berwarna kuning emas, memadat. Sore Pak. Sepertinya sudah cukup kuat ini ruangan dan dia peserta sendiri pun memang kurang begitu yakin kan ini. Pesertanya dari awal juga sudah ketakutan kelihatannya. Karena mendengar cerita dari narasumber dan mungkin melihat dari sisi lokasi bangunan tersebut gitu ya. Ya, secara psikologis juga dia sudah ketakutan sebelum masuk ke ruangan ini. Jadi ketika peserta itu ketakutan, sudah kita bahas sebelumnya kan, ketakutan manusia itu mengeluarkan energi yang besar. Dan energi itu bisa diserap oleh mereka, sehingga mereka bisa eksis. Puyeng dah.
Aman. Udah. Gitu. Iya, kita ngomong aja. Yuk. Ya. Yang harus tenangin dulu. Tenang dulu. Itu tenang dulu. Jangan ada lepas. Ya. Masih berdebar ya? Iya. Kaget. Memang kencang sekali tadi. Saya ke dalam kencang sekali. Apaan sih? Ini apa? Vortex. Ada vortex tapi dia langsung ke badan kan? Iya, jadi pas jatuh tuh nggak ada percaya. Yang kaget sih takut nimba saya. Iya. Itu lihat langsung. Nah, bisa lihat, Buatan mati. maksudnya cerita apa yang jatuh itu? Ada. Fokus sih saya nggak terlalu lihat tuh barang agak besar. Agak ngedorong gitu, saya kaget. Sampai akhirnya Mas Hendrik keluar lari dari lokasi ya. Kang Diki, Mas Hendrik, nanti kita akan bahas di ruangan monitor. Setelah Anda tenang, kita akan bahas bersama-sama ya. Sekarang coba kita istirahat dulu. Mari. Selamat malam, Mbak. Dengan siapa? Mbak Dewi. Mbak akan mengikuti uji nyali di malam kedua ini. Sebelumnya, saya perkenalkan ini peserta di malam pertama, Mas Hendrik. Di sana ada Kang Diki. Dan ini narasumber kita, Kang Indi. Kita akan mempreview ulang apa yang dialami oleh peserta Mas Hendrik di malam pertama saat uji. Mas Hendrik, bisa Mas Hendrik ceritakan sedikit apa yang Mas Hendrik rasakan saat uji nyali kemarin? Mungkin Di awal gitu, untuk Mas awal sih agak biasa. Mungkin aku perkiraan 10 menit ke sana agak suhu badan tuh agak ada perubahan. Kemungkinan tuh kayak kelihatan banyak kegiatan di bawah. nyerangnya ke arah kaki. Iya, saya banyak fokus lihat ke objek bawah. Itu tidak berani melihat ke atas atau memang ingin melihat ke bawah? Bawaan awal tuh kayaknya seolah ada aja gitu. Apakah ruangan itu menjadi lebih lebar, lebih luas, atau semakin menyempit? Agak menyempit sih. Semakin menyempit seperti itu. Terus penapasnya juga agak kayak ketekan. Ini setelah pasca uji nyali, ternyata aktivitasnya itu luar biasa. Pasca uji nyali. Jadi bukan ketika uji nyali itu masih biasa-biasa. Tetapi setelah peserta keluar, pasca uji nyali, nah ini nih. Bisa dilihat di sini ya. Ini ektoplasma. Ektoplasma, dan itu sudah membentuk wajah semua. Kemudian ada lagi yang lebih kuat. Ini pasca uji nyali juga. Sebentar. Nah ini, itu bisa kita lihat ya di jendela. Itu semuanya sudah membentuk tengkorak seperti ini. Bisa dilihat ya wajah tengkoraknya. Ini mulut, ini mata, dan ini juga sama, dua. Nah ini setelah semuanya dibereskan, peralatan itu dibereskan. Tapi kekuatannya luar biasa. Jadi Mas Hendrik setelah melihat seperti ini, ternyata yang mengganggu Mas Hendrik saat itu mereka-mereka ini. Gimana perasaannya? Cukup membuat Anda kaget ya, shock juga ya. Mbak Dewi pernah nggak mendengar keberadaan tentang bangunan ini? Pernah. Apa yang ceritakan? Katanya ada banyak makhluk halus, ada yang gede di pohon paling ujung. Ya sekilas ya Mas dengarnya. Terus siap mengikuti uji nyali? Insya Allah siap. Motivasinya apa? Ya nyoba aja lah Mas.
Kalau Mbak Dewi sudah siap, saya akan antarkan ke lokasi uji nyali. Siap, Pak. Mari. Mbak Dewi, Anda akan melakukan uji nyali di lokasi yang sama ini. Seperti peserta di malam yang pertama. Peraturannya, Anda akan beruji nyali untuk merasakan aktivitas gaib yang ada di tempat ini. Uji nyali Anda hanya berlangsung selama 1 malam. Saat uji nyali, Anda bebas melakukan apa saja. Kami sudah siapkan perbekalan untuk Anda. Dan lilin ini akan menjadi teman serta sumber cahaya satu-satunya selama saat uji nyali berlangsung. Kami menempatkan beberapa kamera di berbagai sudut. Dan kami sarankan kepada Mbak Dewi agar tidak bergerak terlalu jauh dari jangkauan kamera kami. Karena jika Anda di luar dari jangkauan kamera kami tidak menjamin keamanan Anda. Jika ada hal-hal yang terjadi dan Mbak Dewi tidak kuat untuk menghadapinya, silahkan melambaikan tangan ke kamera. Kru kami akan menghampiri Anda. Kami juga menambahkan helm ini, sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Bisa tolong Sudah? Nah. Gong sudah berbunyi. Tanda saat uji nyali akan dimulai. Saya ucapkan kepada Mbak Dewi, selamat beruji nyali. Nyerah. Yakin nggak apa-apa? Apa, Mas? Baiklah, kita ke ruang monitor ya. Nanti kita ngomong di sana. Ya. Apa yang terjadi saat ini baru di awal sekali nih? Ya, ada suara-suara gitu, Mas. Baru pertama kali Dengar jadi suara shock, seperti iya. itu. Oh. Di belakang sebelumnya ini seperti ini nih office-nya nih. Sebelumnya mereka udah nunggu, mereka udah ada persiapan. Ini kalau kita lihat inilah wujud dari mereka. Iya. Mereka belum berwujud yang seperti mungkin kita bayangkan. Ini energinya. Ini seperti ini. Jadi mereka masih bulat. Dan itu sudah cukup untuk menimbulkan bunyi seperti tadi. Baiklah, saat ini juga kita akan menaruh peserta berikutnya. Karena Mbak Dewi sudah tidak kuat nih di awal. Tapi kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dewi karena sudah berani mencoba.
dengan Mas siapa? Riki. Mas Riki. Mas Riki, kita ada cerita sedikit nih. Di lokasi ini sudah 2 peserta gugur tidak berhasil melewati uji nyali. Pernah mendengar tentang keberadaan bangunan tua ini? Sempat. Apa ceritanya? Ya, cerita yang menyeramkan. Banyak yang sampai warga di sini juga banyak yang nggak betah. Banyak cerita-ceritanya. Setelah mendengar cerita seperti itu, Mas Riki siap mengikuti uji nyali. Siap. Uji nyali hanya akan berlangsung selama 1 malam. Saat uji nyali berlangsung, Anda bebas melakukan apa saja. Dan lilin ini akan menjadi teman serta sumber cahaya satu-satunya selama uji nyali berlangsung. Kamera kami sudah kami tempatkan di berbagai sudut. Dan kami sarankan agar Mas Riki tidak bergerak terlalu jauh dari jangkauan kamera kami. Karena jika di luar jangkauan kamera kami tidak menjamin keamanan Anda. Jika ada hal-hal yang terjadi dan Anda tidak kuat untuk menghadapinya, silahkan melambaikan tangan ke kamera. Maka kru kami akan menghampiri Anda. Kami juga menambahkan helm ini, sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat. Boleh silakan. Sudah. Waktu uji nyali langsung dimulai. Saya ucapkan selamat beruji nyali. Berbeda nih Kang Liki. Iya. Antara malam pertama, peserta kedua dan peserta ketiga ini. Ini. Tapi ini ya, dia merasa sesuatu. Cuma dia tidak begitu mengkomunikasikan dengan kita. Iya. Banyak yang dirasakan itu banyak sebetulnya. Tapi yang jelas dia kalau merasa takut ya ada sebetulnya.
bisa jelaskan perbedaan ya lebih jelas, maksudnya antara peserta yang satu, kedua, dan ketiga, bahwa manusia itu memang memiliki perbedaan yang masing-masing signifikan gitu kan. Betul sekali. Terutama ketika kita melihat peserta pertama. Peserta pertama itu dari awal dia sudah ada rasa takut kan. Begitu dia masuk, begitu dihadapkan, begitu ada yang bergerak sedikit saja dia sudah mencelatkan keluar. Iya. Nah, peserta kedua begitu diperlihatkan kejadian dan ini sudah betul-betul pucat. Membuat suges di saat kita lepas waktu nyalinya. Iya. Nah, sekarang peserta ketiga sebenarnya dia ingin membuktikan bahwa aku bisa. Waktu yang ditentukan telah selesai. Bisa dilepas helmnya? Iya. Sekarang boleh Anda ceritakan apa saja yang sudah Anda rasakan? Di sini sering kedengaran bunyi air mengalir. Di sini, ya di sini ada yang jalan, terus ada yang sempat ada yang nangis. Di sebelah. Dia perempuan. Iya. Dewasa atau anak? Anak-anak bilang ke ibunya, terus ibunya tuh bilang, ya sabar gitu. Mau diomongin takut. Nah, kenapa Anda tidak berusaha komunikasi dengan kami? Takut. Kalau diomong, sering saya dengar ada yang nangis. Cuma mau diomongin takut. Berarti saat Anda duduk di sini pun sebetulnya perasaan takut itu ada. Besar sekali ya. Besar. Ya. Yang jelas begini ini apa? Di sini tuh kegiatan memang banyak sekali dan tinggi sekali. Kalau lihat dari EVP tadi, EVP itu sangat luar biasa. Kegiatannya itu luar biasa. Di sini juga banyak kegiatan. Terutama mereka lebih banyak bergerak di bawah. Tahap di bawah begitu. Pas tadi sampai mau loncat, mau teriak, bilang stop, ngelihat putih. Kayak yang diikat pakai pocong gitu. Bergerak Di mana? Iya, jadi menampakkan gitu kayak nongol. Di mana? Pelan-pelan begitu. Ya. Tadi udah mau loncat sama teriak, cuma langsung tarik napas, ditiup ya. Baiklah, Mas Riki. Pengalaman kali ini akan menjadi cerita yang selalu akan Anda ingat. Dan karena Anda telah berhasil melewati uji nyali ini, Anda berhak mendapatkan hadiah sebesar 2 juta rupiah. Namun satu hal yang terpenting, karena keberanian Anda, kami menyatakan Anda sebagai seorang pria
yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami ucapkan selamat. Mari. Di balik pembuktian dari setiap cerita, tersimpan banyak pembelajaran yang berguna bagi kehidupan manusia. Namun di antara kemunculan setiap fenomena, tersirat sebuah fakta bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Tetap ikuti perjalanan saya di Masih Dunia Lain.